Hai, hai, nice to have you. Ariska, Warung Mas Budi, Nando, Mega, Susi, Snow White, Pearls, Rani, iya, ya. Ini geng-geng Sephora nih, Blueberry, Sweet. Oh ya ampun, Warung Mas Budi, kamu dari Padang. Ay hebat, Edi Susanto Gunawan. Hai everyone. Jadi, pagi nggak siaran, lah ini siaran. Dari Manado, hai, good morning Manado, salam dari Jakarta. Jadi tadi pagi aku udah WhatsApp Iwat, jam 7 siaran, belum dibales. Aku nggak tahu dia udah bangun apa enggak ya. Gue mau ngerjain dia aja. Manusia dewasa harusnya nggak perlu dibangun-bangunin, ya nggak sih ya. Manusia dewasa nggak perlu diinget-ingetin. Kalau emang waktunya siaran, yuk deh ya. Ya. Samsul, ya ampun maaf ya. Katanya udah beberapa kali live, baru kali ini disebut namanya. Aduh maaf loh. Nggak bermaksud tidak mengindahkan kehadiran kamu, tapi ya gitu deh. Namanya dia begitu ya, suka kegulung ya. Dari Pittsburgh, USA. Hi Kustandi. How is Pittsburgh this beautiful morning? Atau di Pittsburgh malam kali ya ini ya. Iya ya. Pokoknya hari ini saya sudah catat, kita punya beberapa topik yang akan kita bahas sama-sama. Let me get my notes. Ya, hi Rachel. Ini Rachel Octavia, Rachel F. People nggak sih? Rachel. Tuh, aku udah catat. Jadi buat teman-teman yang kemarin bergabung di Dave Iwat siaran pagi, ada tiga tema yang akan kita bahas hari ini. Satu, how to know yourself. Iwat janji akan memberikan ilmu untuk kita gimana cara mengenali diri kita sendiri. Dia ambil dari buku Haimin Sunim. Jujur sih, gue kan orangnya agak gak mau ketinggalan tuh. Semalam waktu ke Plaza Indonesia nganter ponakan saya latihan pementasan Paskah di gereja, kita sempat mampir tuh ke Periplus di Plaza Indonesia. Saya sempat cari, nggak ada bukunya. Jadi mungkin saya harus cari online ya. Terus kita juga akan membahas, Iwat pengen membahas mengenai kenapa akankah attitude kita itu berubah kalau kita punya posisi, ya. Jadi itu yang akan dua itu yang akan kita bahas hari ini. Plus saya juga akan memanfaatkan kesempatan pagi ini untuk mengingatkan teman-teman, kalau jam 3 sampai jam 4 sore nanti kita akan siaran sore. Jadi special Ramadan, Dave Iwat siarannya juga hadir sore jam 3 sampai jam 4, tapi itu hanya hari Selasa dan Kamis. Jadi teman-teman nantikan kebersamaan kita setiap hari Selasa dan juga hari Kamis. Oke? Ini manajerku Mbak Wati udah nonton belum sih Mbak? Kalau udah tolong teleponin Iwat dong, tanya dia udah bangun belum sih? Belum dibales nih WhatsApp aku. Aku takut dia nggak kebangun gara-gara sahur. Kalau teman-teman abis sahur tidur lagi nggak sih? Did you guys went back to bed after sahur? Mbak Wati, tuh ya. Coba di WhatsAppin Iwat Mbak Wati. Aku lihat Mbak Wati baru join. Duh, panas. Di WhatsAppin Iwat atau di telepon dia belum membalas WhatsApp aku. Baru bangun, jadi abis sholat, abis sahur, sholat, tidur lagi. Baru bangun lagi jam 5, jam 6-an untuk siap-siap pergi ke kantor. Nia! Siapin air di ember, Nia. Siram si Iwat. Breakfast. Okay, are you sure you want me to talk about my breakfast? Saya itu, kan lagi pada puasa, nggak apa-apa ya. Saya itu breakfastnya, I usually start my morning with my black coffee. Jadi sarapannya sambil siaran gini, saya black coffee. Oke? Abis black coffee, saya makan alpukat setengah. Abis makan alpukat setengah, saya makan telur rebus 2. That's my breakfast. Kalau masih lapar, sekitar jam 10, saya makan protein, makan sayur. Tapi biasanya enggak, karena jam 9 saya olahraga. Perbandingan gula dan kopi, saya nggak pakai gula di kopi saya.
Karena saya suka makan cakes. Jadi saya makan, I reserve my sugar for my cakes. Saya makan cakesnya seminggu 1 kali aja. Ya? Iya. Oke, coba Mbak Wati dibantu. Mas Iwat kemana tuh? Smokol tinutuan. Dari Manado ngana to, Ben? Nyanda smokol tinutuan. Tinutuan bubur Manado kan. Aduh, so lama sekali kok kita nyak smokol tinutuan, Ben. Tinutuan itu nggak bisa bikin sendiri. Kenapa alpukatnya setengah? Karena kalau satu kekenyangan. Nanti saya udah terlalu penuh perutnya untuk menyantap telur. Sementara saya pengen menyantap telur saya 2. Dan setiap kali saya live selalu nanya transplant rambut. Saya transplant rambutnya di Indonesia ya, di Tebet, namanya Farmanina. Tuh kalau pada nanya up close and personal, rambutnya jarang-jarang apa dance? Dance dong, segini Jack. Ini udah tahun ketiga tuh. Ya segini padet lah, say. Mau bandingin sama luar negeri? Dokter Indonesia aja deh yang ngerjain. Tuh, mau bandingin sama mana? Turki? Bangkok? Korea? Ini dokter Indonesia. Tangan dokter-dokter di Tebet. Nice, right? Anyway, begitu. Oke? Ini... Uban apa? Uban kok asli apa palsu? Ya asli lah. Kita akan tunggu Iwet. Kalau enggak, kita main kartu aja ya. Mau nggak? Ya? Kita main conversation cards ya. Ya, pagi-pagi daripada kita repot. Ya, main conversation cards. Aku ambil conversation cards aku ya. Tunggu, nggak diangkat ya? Ya udah Mbak. Sampaikan kepada dia, kita sama-sama manusia dewasa, nggak usah cari-carian. Kalau udah jam 7, udah tahu kewajiban masing-masing deh, ya. Kita main conversation cards. Aku akan siaran semampu aku. Jadi kalau teman-teman udah bosen, bilang mau main kartu atau kita mau bahas buku. Udah paling gampang deh tuh. Kartu dulu, baru abis itu nanti kalau udah bosen kita main bahas buku. Oke, ya wes. Nih, saya balik dulu ya. Ini teman-teman pada di mana nih pagi-pagi begini udah standby? Let me, there we go. Tentang perkenalan, tentang pengalaman, tentang perspektif, penutup nggak bisa dimainin. Udah standby di kantor. Ya udah. Mari kita isi pagi hari ini dengan sesuatu yang fruitful and nutritious for our brain. Mau pilih yang pengalaman? Kita akan buka kartu pengalaman. Janjian dulu ya. Kalau kartunya di e-commerce, kalau kartunya sudah pernah kita ambil dari yang paling belakang, sudah pernah kita mainkan, kita ganti. Wow. Supaya interaktif, jangan cuma saya yang menjawab. I want you all to also answer in the column section. Jika hidupmu saat ini adalah sebuah judul bab, judulnya adalah jelaskan. Jika hidupmu saat ini adalah sebuah judul bab, judulnya adalah jelaskan. Judul hidup saya. Kalau puncak ketiga. Itu. Aku bacain ya komentar teman-teman. Kalau hidup lo saat ini adalah sebuah judul bab sebuah buku, what would the title be? Kedamaian dalam kelelahan. Aku ingin menikah, merajut masa depan. Pendahuluan. Baru pendahuluan. Perjuangan kedua, tenang is menang. Puber ketiga, menuju kebahagiaan. Puyang, I love that. Mencari, pelajaran hidup, roller coaster, love and money. Hidup seperti bulu ketiak. Pelangi sehabis hujan, arti bahagia, silent is gold, titik pulang, ketulusan itu kebodohan. Bersyukur selalu, new beginning,
blessed menuju bab baru. Lucu ya? Lucu ya? Dan menjelang tua, bersyukur itu harus, bersyukur itu saja. Mind acceptance, learn to let go. Bab menertawakan kehidupan. Asam garam, menunggu jandamu kayak di truk. Selalu tegar bahagia, titik awal 50, moving forward, adu 40, keikhlasan, kebebasan, interlude, dilupakan asam lambung, semangat, oke. Hidup, emang Iwat udah ada? Hidup, lanjutkan langkah, awal tua. Aku penasaran deh, yang teman-teman ada beberapa tadi kan bilang awal tua. Emang kalian tuh umur berapa sih? When did you first suddenly realize that you are getting old? Pasti mau masuk 40 ya? 54, astaga Edi, lo lebih tua dari gue. 54, aduh, semalam 2 hari lalu saya ngobrol sama mama mertuanya Ivi. Tante umur berapa? Baru 71. That's the spirit we want. Baru 71 si tante setahun sekali masih mondar-mandir Belanda nengokin kakak sama adik-adiknya. Gue mau kayak begitu. Kita masih muda. Makanya chapter bab hidup saya adalah apa tadi gue bilang? Puncak ketiga. Puncak pertama gue umur 20-an, puncak ketiga gue umur 30, puncak kedua gue umur 30, puncak ketiga gue sekarang 40, 50 begitu loh. Ya. Oke. Coba ya, break sebentar, kita lihat udah ada belum sih? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Oke? Ya udah. Belum ada juga. Oke, ya. Ini dimana conversation cards ini belinya di e-commerce, ya, e-commerce. Sekarang mau kartu apa lagi? Interesting, right? Ringan lucu, tapi pagi-pagi membuat Anda sedikit berpikir daripada bengong ngelamun yang enggak-enggak. Rambut digondrongin berapa lama? Saya terakhir potong April sebelum saya masuk kamar operasi tahun lalu. Pengalaman lagi? Oke. Pengalaman lagi. Very well. Ini tadi kan? Ceritakan sebuah hal yang dilakukan seseorang untukmu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Oke. Ceritakan sebuah hal yang dilakukan seseorang untukmu yang tidak akan pernah kamu lupakan. Interesting. Oh, wow, apa ya? So many. Mungkin on top of my list adalah, seseorang in spesifik ya. Makanya sampai hari ini saya merasa saya hutang budi dengan senior saya di kampus, namanya Moza Pramono. Moza itu punya mama, namanya Ibu Dewi Motik. Jadi sempat ada masanya, karena orang tua saya itu pensiunan, ya. Terus mereka bilang udah nggak sanggup nerusin saya kuliah gitu. Terus saya sempat bingung tuh, lagi mau, aduh nerusin nggak ya? Apa udah deh nggak usah gue terusin. Terus Moza cerita ke nyokapnya, Ibu Dewi Motik. Ibu Dewi Motik rasa sayang, kesian. Aduh kesian nih gitu ya. Nih anak pinter, berbakat, masa mau putus sekolah, masuk UI susah. Terus Moza bilang, lo jangan berhenti sekolah. Nyokap gue mau santun dana pendidikan lo gitu. Tapi at the same time saya juga diberikan hikmat. Saya dapat beasiswa Super Smart. Jadi nggak jadi, but I'm indebted to Moza Pramita. Ya, sorry nggak jadi live berdua, mau sendiri aja. Oke, kita matiin ya. Iya kita matiin ya. Kenapa lu botak? Jangan. Gue udah feeling tuh semalam. Feeling apa? Kalau gue akan kesiangan. Lu nggak sahur ya? Sahur. Sahur, tidur lagi. Tidur lagi. Lo bagus banget pakai lampu gitu ya. Bagus ya? 1 juta.
Mahal banget, tumben lo mau ngeluarin uang segitu banyak. Abis yang paling murah di antara lampu-lampu lainnya. Coba kayak apa gue lihat Godox lo beli. Bukan, yang Godox lebih mahal, Iwet. Ini lampu kayak Godox tapi, kayak Godox. Kayak Godox tapi mereknya Takana. Gue curiga dari Padang deh. Juwo ya nama panjangnya, Takana Juwo. Lu juga pengen ya? Pengen, cepet ya gue baru bangun langsung bisa ngelawak-ngelawak Takana Juwo. Belum lucu sih. Lo tuh sionya apa ya? Ular. Bintang Leo kan? Iya, Bintang Leo. iya. Sionya apa? Oh, sorry. Gimana teman-teman? Gimana? Siarannya sendiri aja, mau main kartu Gitu. aja. Ya udah oke. Makasih ya. Bye bye everyone. Deh, ngambek. Sionya apa? Sionya? Ular! Yakin ya ular bukan ulet ya? Kenapa? Karena gue ulet ya orangnya ya. Tadi berusaha ngelawak tapi kurang lucu. Ya udah. Nggak apa. Dimaklumi. Udah minggu ketiga puasa, udah mulai terlambat, bangun kerja, udah mulai liar-liar ya. Iya. Gue udah masuk nih siklus puasa yang tidak sahur, bangun kesiangan. Udah nih. Today kan bangun kesiangan. 2 hari yang lalu tuh gue nggak nggak sahur. Gitu kan. Udah. Baik-baik asam lambung naik. Insya Allah nggak. Oke. Yuk kita mulai siarannya. Lu punya janji loh sama teman-teman yang nonton. Untuk membahas kan. Iya. Dan mungkin karena kita sering membahas mengenai buku Hamin Sunim, di Periplus semalam, Plaza Indonesia, bukunya udah nggak ada. Masa? Udah abis? Nah, hari ini tuh kita mau membahas, ini topik gue duluan ya, bukan topik lo ya. Ini ya, soal mengenali jati diri dulu ya. Iya, how to know yourself. Kan lu bilang, lu tuh ngegaris bawahin tuh di buku How to Know Yourself gitu. Nah, jadi kita mau bagi nih ke yang nonton. Iya, benar. Kita mulai nih ya. Ya deh, yuk digelar yuk dagangan kita yang Ambil bukunya dulu ya, bro. Kindle book. Nah, aku tuh nggak pakai Kindle book. Kenapa aku nggak pakai Kindle book? Nggak tahu kenapa. Saya itu tidak suka membaca buku digital. Entah kenapa, senengnya pegang buku konvensional. Gitu. Yes, kayak beda aja gitu pengalamannya. Rambutnya digerai lagi. Ini digerai tuh. Wow, lu udah bikin catatan. Ya. Keren ya. I did my homework. Untuk siaran pagi. Ya. Lo ini nggak? Mulai gini. Oh, si botak ternyata niat nih. Pantes kesiangan kata teman-teman gitu. Ya. Oke dong. Kesiangan gue bukan karena begadang. Jangan begadang. Lu mah mana pernah begadang sih? Lu begadang tuh ngerjain deck. Lu tuh begadang nungguin event. Ya. Hidup lu tuh basi. Ya. Begadang bikin beginian ya. Ya. Oke. Jadi kita itu sebentar ya. Oke. Dah, oke. Jadi gini, kan kemarin kita ngobrol gitu ya. Kenapa orang merasa kesepian? Itu ternyata jawabannya adalah karena dia tidak berhasil membuka dirinya, ya kan? Dia tidak berhasil membuka dirinya, kenapa? Karena ternyata dia belum terlalu kenal sama dirinya sendiri. Ya nggak? Terus kemudian kita kemarin bahas apa lagi, ternyata juga gitu, bahwa kunci dari segala sesuatu itu adalah ternyata you need to know yourself first. Lo harus tahu dulu diri lo seperti apa. Ya kan? Nah, identity ini itu biasanya kebanyakan ya, itu ibaratnya kayak gini, Bo. Jadi identitas kita itu sangat dipengaruhi sama apa yang kita baca,
apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, kita bergaul sama siapa. Oke. Dan biasanya itu membuat kita jadi kayak terbungkus sama itu semua sehingga kitanya hilang. Ibaratnya gini. Ini yang mau gue omongin ini gue ambil dari bukunya Jay Shetty. Lo pasti ingat bab ini. Ketika dia lagi diminta sama gurunya untuk ngebersihin sebuah gudang, lalu kemudian ada sebuah kacanya berdebu, Mm-mm. iya kan? Terus dia disuruh ngaca di situ. Hmm. Apa yang kamu lihat? Bayangan samar-samar karena kacanya ketutup sama debu, bener nggak? Betul. Terus gurunya bilang gini, ini adalah ketika kamu tidak mengenal dirimu Hmm. dan kamu dibungkus oleh persepsi orang lain. Hmm. Maka diri kamu tidak akan terlihat, yang terlihat cuma debu-debu itu. Hmm. Ya, itu analogi pertama. Nah, jadi apa yang terjadi nih kalau misalnya sampai kita hidup di dalam persepsi orang lain? Hmm. Kita ingin membahagiakan orang lain, kita tidak jadi diri sendiri tapi jadi apa yang diinginkan orang lain dan lain sebagainya. Satu adalah unfulfilled. Oke. Itu yang pertama. Hmm. Unfulfilled tuh resultnya apa nanti? Unhappy. Hmm. Karena kita we're not being true with ourselves. Kita nggak jujur sama diri kita sendiri. Hmm. Ya. Dan balik lagi nih, kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita hidup mengikuti keinginan orang lain. Kita sibuk didikte oleh media. Kita sibuk didikte oleh, oh kata orang begini aku juga gitu deh. Oh kata si ini aku harus begini aku juga begitu deh. Hmm. Gitu. Oke. Ya. Ada yang nanya kan? Coba kita pause sedikit ya. Yang sedang kita bahas teman-teman adalah nyambung obrolan kemarin dari hasil bacaan buku Haimin Sunim ya dengan judul apa judulnya? Botak? Kalau yang kemarin atau yang mana nih? Lah, kan yang diceritain hari ini masih dari buku kemarin kan? Laga. Oh, When Things Not Go Your Way. When things not go, kok aneh? Ya udah. Sebentar ya. When curiga deh, kayaknya ada yang nggak komplit deh itu pokoknya apa ya, nggak begitu deh pokoknya apa ya. When things, Don't Go Your Way. oke, when things don't go your way, itu judulnya itu ya, when things don't go your way. Yang nulis penulisnya orang Korea, Haimin Sunim. Terus tadi ada yang nanya, kenapa referensinya shady author? Maksud kamu Jay Shetty, karena Iwet tadi mengutip Jay Shetty. Ya well, kita suka nilainya. Terlepas dari orangnya seperti apa, ya kembali kepada teman-teman. Kalau kita sih tetap suka aja karena nilai-nilai yang pernah, yang cocok aja di kita frekuensinya. Gitu, kalau dari ya. Betul, betul. Nah, Terus? jadi hal pertama, tadi recap sedikit, mundur sedikit supaya nggak terlalu liar kalau udah kebanyakan. Untuk bisa mengenal diri sendiri itu, biasanya kita harus tahu identitas diri. Identitas diri itu biasanya adalah hasil dari apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita tonton, lingkungan kita. Semua adalah resapan dari itu sekalian ya, Wet ya. Itu Ya. yang biasanya membentuk kita siapa. The Ya. thing is, kita tuh harus jadi dulu sehingga lingkungan, faktor eksternal, apa yang kita baca, kita dengar itu tidak mempengaruhi kita siapa sejatinya, gitu ya? Betul, betul, betul. Dan kemudian baru nih kita jalan gitu ya. Sebenarnya gimana sih caranya untuk mengenal diri sendiri? Nih gue nggak liar kan, nggak bikin bingung kan, nggak bikin pusing kan, aman ya, masih aman ya. Jadi pertama adalah gimana caranya kita bisa mengenal diri kita gitu ya. Yang pertama adalah audit your life dulu. Oke. You need to audit your life. That's number one. Oke. Gimana cara kita apa maksudnya audit your life? Oke, audit your life ini, nah ini agak sulit nih karena tidak banyak yang bisa melakukan ini. You need to tune out yourself. Talk to yourself.
Hmm. Yang kemarin dibahas intrapersonal communication. Oke. Ya, nyambung nih, tune Ya. out. Jadi coba ambil jeda dari apa namanya rutinitas lo sehari-hari. Misalnya gitu ya, lo ambil Sabtu Minggu, lo bener-bener mengurung diri atau lo bener-bener pergi Oke. sama diri lo sendiri. Oke. Tune out tuh berarti kan keluar dari tuning out yourself dari rutinitas lo, dari lingkungan lo, dari surrounding lo, untuk memulai mengenali diri. Karena kan kita Yes. tujuannya mau mengaudit diri kita ya. Kita Yes. sukanya apa, kita Yeah. nggak sukanya apa hal penting dalam hidup kita, kayak gitu-gitu kan ya. Betul, betul. Why? Because when you give yourself space and stillness, ketika lo keluar dari hari-hari lo, rutinitas lo, keluarga lo, teman-teman lo memberikan ruang untuk diri lo sendiri, lo mulai bisa tuh bebersih debu-debu tadi. Ketika lo mulai pembicaraan intrapersonal tadi, ketika lo mulai berbicara dengan diri lo mulai bisa tahu diri lo siapa tanpa dipengaruhi dari kacamata orang lain. Kita tuh sering banget, Bo, mulai dari orang tua, kamu tuh sebagai anak laki harusnya gini, kamu tuh harusnya begitu, kamu tuh nggak bisa kayak gitu loh, itu tuh nggak bagus, itu tuh nggak boleh lo begitu, lu sih, Ya. iya nggak? Sering banget nggak sih kita digituin? Tuntutan-tuntutan Iya, dari iya. orang sekitar kita, Iya. label yang orang-orang Yes. berikan, yang Yes. katanya mereka kenal kita gitu ya. Si D Yes. itu orangnya memang terlalu disiplin sehingga kadang-kadang kaku gitu. Mungkin Ya. dulu begitu, siapa tahu sekarang sudah tidak, you know? True, true, true. Karena setiap orang itu berubah loh. Ya, kan ada satu istilah kan yang the only constant in life is change. Iya kan? Lanjut ya. Nah, kita mulai nih menggali diri kita sendiri. Yang harus ditanyakan pertama kali ya, ini beberapa pertanyaan untuk audit nih. Kan tadi kan kita bilang gitu ya bahwa tune out yourself, talk to yourself, let's start auditing your life gitu ya. Yang pertama, coba diingat-ingat, gimana kita dibesarkan dulu? Ya, Oke. lo inget-inget tuh masa umur, ya ketika lo udah mulai inget lo kecil tuh umur berapa sih? 2-3 tahun gitu misalnya ya. Apa yang yang paling lo inget? Lo tulis tuh semua. Kalau perlu, lo tulis semua yang paling nancep di memori lo. Karena bisa jadi itu adalah sumber dari trauma lo. Oh gitu. Oh, ini Yes. langkah pertama in auditing yourself gitu ya. Yes, yes, yes. Lo tulis semua rentetan kejadian yang lo ingat dari lo kecil, dari mulai pertama kali lo ingat di hidup lo. That's probably the source of your trauma. 2. Ingat-ingat lagi orang tua. Mungkin bukan cuma orang tua ya. Kalau di buku itu tuh disebutnya adalah superior. Superior tuh nggak cuma orang tua. Bisa jadi ada orang yang memang dibesarkan bukan sama orang tuanya. Orang tuanya sibuk atau orang tuanya sudah tidak ada. Tapi misalnya bahkan inang pengasuh itu punya ile inang pengasuh bahasa gue. But I love it. I love it. Right. Jadot. Misalnya suster, ya kan, atau your pembantu misalnya yang gedein kita. Your inang pengasuh. Apa yang diajarkan sama mereka? Apa yang mereka tanamkan kepada lo? Yang berikutnya adalah ini biasanya yang menentukan kita. Superior kita, atasan kita, baik itu orang tua atau inang pengasuh tadi, mereka bilang kita tuh disuruh jadi apa? Bagaimana mereka melihat kita di masa depan? Ya, itu bisa parents, bisa caregiver, bisa teacher, authority bukan superiority, authority figure nyebutnya. Gitu ya. Nah, dari situ akan kebentuk yang namanya value. Oh, oke. Jadi sebetulnya value diri kita itu instilled on us dari waktu kita kecil ya. Nah, teman-teman, Yes. proses audit ini tadi ada yang bilang kayak refleksi diri ya. Iya.
Yes. Si Hai Min Sun ini mengajak kita untuk kembali ke kenangan masa kecil, Yes. authority figure kita Ya. saat kita kecil, siapakah mereka? Bisa Ya. orang tua, bisa Ya. yang mengasuh kita, apa value diri yang they instill to us gitu. Yes. Oke, kalau gue tuh lo tau nggak apa? Let me check ya. Ada hubungannya sama ketepatan waktu. Kemandirian. Oh ya. Oh, that's explain. Makanya gue begini. Ya. Kemandirian itu turunannya banyak kan ya. Lo jadi disiplin. Mm-mm. Disiplin bukan diselipin. Kenapa sih, Bo? Udah terlalu serius nih, ya. Kita belum tawa-tawa nih. Lo belum ngegas-ngegas gue pagi ini. Iya, karena kan gue juga sibuk mengaudit diri. Kalau lo apa kira-kira? Yang paling gue inget ya, yang paling banget gue inget adalah jangan bikin malu orang tua. Lo tahu dong kenapa gue jadi begini sekarang? Iya betul. Cenderung jaim. Iya, terus lu tuh kayaknya punya strive, punya dorongan kuat untuk selalu menunjukkan diri. Yes, 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 yes. Itu tiap pagi, Bo, selama gue berangkat sekolah zaman dulu gue sekolah. Dari SD sampai SMA. Jadi begitu gue turun mobil tuh, dulu kan bapak gue juga gila loh. Pagi-pagi dia nganterin gue kantor di Cilangkap ke SMA 8, Bo, di Bukit Duri. Itu kan bertolak belakang. Oh, anak semandel nih ya. Bukit Duri. Oh. Begitu turun tuh, jadi di jalan udah ngomong dan dia tentara kan ya. Jadi dia tuh tahu tuh caranya brainwash orang gitu. Jadi tiap pagi diomongin terus dan kalimat yang nempel banget di kepala gue adalah jangan bikin malu orang tua. Gitu. Nah, itu yang menjadi value lo dan membuat lo menjadi seperti sekarang. Tuh. Dan ternyata nggak susah loh teman-teman kalau teman-teman nggak pernah nyobain refleksi diri ya. Kayak kita tadi kita sambil ngobrol aja bisa tuh recalling our memories, mengingat-ingat waktu gua kecil apa ya gitu. Easy aja gitu. Jangan dibikin susah juga proses audit, proses mengingat-ingat memori, ya kan? Dan menurut gue ya, the key into this beautiful journey of knowing yourself, ikutin aja kata hati lo. Betul. Apa yang terbersit, apa yang tiba-tiba berbisik di kata hati lo, that's it. Do not deny it, do not fight it. It is what it is, what you feel, what the thought gitu. Ya udah, itulah dia gitu. Bener nggak sih, Jack? True, betul. Dan lo tahu nggak, value itu yang kemudian nanti akan membuat kita jadi tidak mudah dipengaruhi orang lain. Value itu akan kita pegang teguh untuk kita jalan terus. Tanpa harus belok kiri, belok kanan. Atau andai kata kita belok kiri, kita balik lagi nanti ke tengah. Itu jadi North Star kita. North Star. Merek sepatu nggak sih temennya Bata, North Star? Bener. Merek buat anak mudanya, ya. Karena kalau Bata, Laker ya nih. Untuk bapak-bapak sehingga Bata bikin merek buat anak muda namanya North Star. Anak sekarang nggak ngerti Bata, nggak ngerti North Star. Anak-anak sekarang anak-anak Asics puyeng. Bukan cuma Asics tapi juga New Balance. Oh enggak, sekarang semua New Balance. Kemarin gue ke Plaza Indonesia ngelihat banyak anak-anak puyeng masuk mall pakai topi mancing. Gue pikir lu abis mancing di mana, Wak? Gitu. Terus kata ponakan gue, sekarang gitu estetiknya, pakai topi-topi mancing. Gue gini, lu kayak orang gila masuk Plaza Indonesia pakai topi mancing. Garis bawah dikata estetiknya. Oh, estetik. Bukan gayanya, tapi estetikanya memang begitu, Pi. Oh enggak, aku trauma ngeliat anak-anak mancing, inget Prilly. Ya. Dan terakhir nih, let values guide you. This will help you filter external influence. Excuse me? Tunggu, sorry, ini gara-gara teman-teman sih pada ikutan komentar. Topi mancing, rompi mancing gitu. Bener, rupanya tuh. Topi mancing itu lagi musim. Oke. Gimana, Web?
let values guide you because this will help you filter external influence. Oh, oke. Jadi kenapa Haimin itu mengajak kita untuk mengenali value diri kita apa yang diinstil oleh authoritative figure ketika kita masih kecil, supaya karena dia mau value diri kita itulah yang akan memimpin kita menemukan, mengedit apa dari faktor eksternal lo yang nggak penting. Yes. Got it. Ya, itu kan tadi ketika lo mencari value segala macam gitu ya. Terus kan nanti misalnya ketika lo tadi kan pertanyaan pertama adalah gimana kita dibesarkan. Di situ kan akan ketemu dong semua tuh, terus tiba-tiba gini, gila. Ternyata gue begini, ternyata gue begitu. Oh, ini dia sumber trauma gue, bla 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 segala macam, bener dong? Iya kan? Di buku yang berikutnya dijawab, love for the imperfect things. Sebelum sampai ke situ, untuk mikrokosmos, Kak, kalau value-nya salah gimana? Kan authoritative figure belum tentu benar. Mungkin jawaban yang tepat adalah itu sebabnya ini disebut audit, ya, proses audit. Bedanya audit sama edit tuh mungkin kalau audit it kind of give you a sense of power. Kalau lo nggak dirasa tidak tepat, lo bisa ganti. Iya. Nah, kalau lo merasa bahwa value diri lo yang ditanamkan pada saat kecil sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hidup lo, you will always have chance untuk menggantinya kan? Yes, true. Nah, itu dijawab di buku yang ini. Itu buku pertamanya dia kan, Tak? Iya. Jadi dia bilang bahwa si botak nge-freeze. Halo. Oke. Di sini kalimat pertama di how to accept. Sekarang freeze. Sabar, tahan. Oke. Wow, begitu nggak ada Iwet, pori-pori gue kelihatan gede banget. Sebentar ya, aku invite lagi dia. Oke, sabar ya. Cimen. Oke, hampir 1K, 950 yang pagi hari ini hadir. Pasukan tap-tap, pasukan orange-nya, terima kasih ya. Di-tap terus supaya kita tetap mendapatkan perhatian dan diperbolehkan menggunakan platform ini ya. Kalau di apartemen, nanti kita tanya botak ya. Sahur teriak-teriak nggak sih? Kayaknya tahun ini udah nggak seheboh tahun-tahun sebelumnya ya. Wait, nah itu dia. Kan peraturannya kayaknya udah mulai ditegaskan. Nggak ada. Kalau di apartemen nggak ada yang teriak-teriak sahur. Ada kalau lo nyalain live-nya Mimi Peri. Sahur. Lo masih suka nontonin dia? Ya. Gue nontonnya sekarang Vivin Dedes alias Vindes. Sahur nih ye. Hebat banget loh dia. Gue cerita dikit ya. Bo, mereka sekarang bisa live kayak TV di YouTube-nya. Vincent Desta. Iya. Lah kan waktu kita pertama kali mulai siaran pagi dikasih tahu sama siapa. Bisa live di YouTube. Cuma live-nya tuh kan, maksud gue gini ya, kita kan juga pernah nyobain live juga kan, Dave? Ingat nggak lo zaman dulu? Ini live-nya bagus sekali, Dave. Bener-bener udah kayak TV. Masa? Bo, pakai bumper, ada running text di bawahnya, lampunya bagus. Oh, terus apa tuh isinya biasanya? Kayak lawakan acara sahur di TV gitu, kayak acara buka gitu. Ada joget-joget, ada ngobrol sama audiens lewat Zoom. Oh, wow. Iya, bagus banget. Gue sampai, oh my god, this is good sih. Ada tuh, ada sistemnya katanya. Iya. Nah, balik lagi ya. Tadi kan ada yang nanya, kalau ternyata yang diajarkan sama orang tua kita itu value-nya tidak baik, gimana Kak? Gitu kan ya. Pertama adalah accept yourself first.
Oke, kan tadi ada yang nanya kalau value-nya udah nggak sesuai atau nggak suka dengan apa yang diinstil oleh authority figure, accept yourself. Ya, karena kan lo tadi kan bikin audit kan. Nah, ketika audit kan kelihatan, oh ini nggak bener nih ternyata. Oh ini nggak bener, ini oke. Oh ini nggak bisa nih gue lanjutin. Tapi yang pertama harus lakukan adalah you need to accept dulu yourself. Oke. Gitu. Terus setelah lu terima diri lu siapa, diri lu apa, baru perjalanannya diulang lagi tuh. Betul. Ya. Betul. Betul. Lo mulai lagi. Bisa dimulai dengan tadi dia sempat bilang tuh, lo cek apa yang lo suka sebenarnya. Apa yang bikin hati lo bahagia. Contoh Mana ya. Nah, Contoh ya kayak gue, value gue itu kan mandiri tadi ya. Gue itu ditanamkan untuk selalu menjadi anak yang mandiri. Sehingga ketika gue tumbuh menjadi manusia dewasa gini tuh gue tuh orang yang mandiri banget gitu. I rely on my self-sufficiency gitu. Nah gue tinggal tanya, do I still want to be this independent Dave? Ya, gue menikmati gitu ya. Gue yang mandiri ini justru memberikan gue etika kerja yang baik, etos kerja yang baik. So I'm deciding to keep my value. Iya. Nah, ketika gue tahu bahwa kemandirian adalah value diri gue bisa membuang tuh debu-debu lain di kehidupan gue yang gue rasa nggak penting dan nggak sesuai sama value hidup gue. Gitu Ya. kan? ya. Itu loh Betul. teman-teman. Tapi Betul. kalau ternyata gue gini, aduh gue nggak suka deh, kayaknya gue terlalu mandiri bahkan sekarang. Oke, berarti gue harus bisa mengganti. I need to bend my value, jangan sampai terlalu mandiri lah gitu. Ya. Ya. Iya. Nah, ini nih. Gusti 4698. Kak mau tanya. Aku udah come out bahwa aku berbeda dari yang lain. Ya. Tapi pandangan orang selalu berbeda. Menarik nih. Oke. Ini nyambung banget sama bahasan kita tadi. Oke. Ya. Nomor satu adalah, oke, lo berbeda sama orang lain. Ya. Pertama adalah, lo mau jalanin itu apa enggak? Kalau lo mau jalanin itu, dan be true to yourself. Ya. Dan tadi kan udah jelas tuh rumusnya kita bikin gitu ya, bahwa yang membuat lo tidak menjadi orang yang menyenangkan, orang yang bahagia, feeling unhappy, unfulfilled, adalah ketika hidup dalam bayang-bayang orang lain, ketika lo hidup dalam norma-norma yang dibuat orang, bukan norma-norma, tapi lo tuh dibalut sama keinginan orang lain. Lo dibalut sama apa yang media bilang. Lo dibalut sama apa kata teman-teman lo. Disitulah lo menjadi tidak bahagia. Disitulah lo tidak menjadi pribadi yang menarik. Tapi ketika lo menjadi diri lo sendiri dan lo menjalani itu dengan stay true to yourself, you become a happy person, an interesting persona. Ya, agree. Kalau ya walaupun Gusti tidak bertanya apa-apa ya, itu kan pernyataan ya kalimat Ya. Gusti. On that matter, gue sih cuma mau bilang, be proud that you have decided to came out. Walaupun kita konteksnya nggak jelas penuh ya, kamu tuh came out ke keluarga, ke teman gitu ya, tapi itu sudah terjadi. Udah, kalau pengalaman saya tinggal di Indonesia, came out, keep it to a very close circle. Yes. Came out itu sekali aja. Lu nggak perlu came out berkali-kali. Dalam arti, dengan circle kehidupan lu yang kecil, you came out, this is the real me. Ya udah sekali itu aja. Lu nggak usah ulang berkali-kali. Dengan lingkungan ini came out lagi, dengan lingkungan ini nggak usah. On to know basis. Kalau mereka udah tahu, mereka nanya, kamu kasih tahu. Kalau mereka tidak tahu, tidak ingin tahu, tidak bertanya, nggak usah diproklaim yang berlebihan. Karena negara kita dan lingkungan kita itu belum semuanya siap loh menerima. Takutnya malah yang tadinya nggak kenapa-napa, jadi kenapa-napa. Iya kan? Benar nggak Iwat? Betul. Tanpa mengurangi kamu yang tetap menjalani hari dan kehidupan menjadi Gusti yang
true to yourself, tapi tetap hidup bertanggung jawab. That's really nice and very beautiful. Bagus banget itu. Dan gue setuju banget itu, bener. Come out itu nggak perlu kayak berkali-kali dan nggak perlu kayak launching 1, launching 2, launching 3, launching 4. No need. Lo tahu yang paling harus tahu tentang diri lo tuh adalah memang the closest circle that you have. Ya, ya, true. Di situ aja dulu. Ya. Ini Emma Bell bilang bagus deh. Stay true to ourselves means start being okay when people misunderstood us. Setuju. What do you think? Gue suka itu. Apa tuh? Apa tuh? Lo bisa menerima ketika orang misunderstood lo tuh lo dengan santai kan, oh it's okay. Ya. Dan aku pikir gini ya, digedein lagi gitu topiknya ya, gitu. Coming out itu tidak perlu mengenai identitas diri aja, tapi juga value, status diri, rahasia diri yang cuman lo yang tahu gitu. Lo pengen cerita, misal contoh, ini contoh buat anak sekarang banget nih. Kamu punya mental issue. Kesejahteraan mental kamu tuh sebetulnya lagi on proses penyembuhan yang kamu lakukan dengan tenaga profesional. You have a different mental state, a mental state issue gitu. You wanna came out, you came out to your set of friends. Lo cerita sama teman-teman lo bersepuluh misalnya. Gue tuh punya mental health issue loh. Jadi kalau gue lagi kenapa-napa, tolong dibantu ya. Gini, ini, itu. Ya udah, came out sekali aja ke situ. Jangan, ya iya gak sih, Web? Ya. Lu came out ke teman-teman lo. Gue tuh sakit mental loh. Terus lu came out ke teman-teman di kantor. Gue tuh ada sakit mental loh. Came out. Terus jadi orang-orang tuh yang gak perlu tahu, malah akhirnya merendahkan lo dan menggunakan itu sebagai senjata to look you down, to treat you differently. Girl, no. Yes. So coming out can be applied and can be used on a broader term on so many things. Ya nggak sih, Web? True. Kayak gue gitu ya. I stop gitu. Kayak contoh gitu ya. Mungkin gue pikir gini, semua orang kayaknya udah tahu ya kalau gue kemarin operasi jantung. Itu kan juga coming out ya. Ya udah cukup. Gue tuh cuman bilang gini, oke, gue hanya akan berbagi cerita gue setahun penuh. April nanti gue udah gak mau lagi diwawancara, ditanya-tanyain mengenai itu. Udah cukup gitu. Coming out-nya udah cukup gitu. Jadi yang on to know basis aja. Let's just move on. Iya. Yes. Because I don't want that to become my identity. Ya. Ya, nyambung nggak tuh dengan pembahasan si Haimin Sunim? Ya. Itu tuh debu. Those are not my identity. Ya. It's part of me, but that's not only me. Okay? Yes. That's not divine you. Yeah. I may have a mental illness. I may be an LGBTQ person, but that's only a part of me. Iya. No need guys, no need. Macem-macem ya, come out tuh ada macem-macem loh. Nonit Cirilda nggak sih? Siapa yang masih kenal supermodel Indonesia Nonit Cirilda? Berarti kita satu angkatan. Naomi Campbell-nya Indonesia. Ambars. Gitu teman-teman semua. Tadi ada yang bilang gini, langsung bahas dong Kak, lanjut pembahasan soal ketika kita punya jabatan, kita punya status. Nggak lah ya, besok aja ya, kita simpen satu-satu ya. Nih ya contohnya, iya itu kita simpan satu-satu. Nih rupanya ada beberapa teman-teman yang juga cerita ya. Tuh, well noted, gue decided your decision, contoh gitu ya, to live your life child free. Tapi gue salah came out to too many circle. Terus akhirnya lo jadi dijudge kan? Iya. Came outnya tuh satu aja ke circle yang lo percaya, yang penting lah gitu. Atau mungkin anak sekarang kan juga banyak tuh yang punya keputusan untuk gue nggak mau kawin. Gitu. Yeah. Ya udah, came outnya ke satu circle aja. Lo nggak usah
berdiri di atas gedung Bundaran HI terus teriak ke seluruh rakyat Indonesia. They're not important in your life and you are not important in their life. Ya. Nah, itu bedanya gitu ya, bahwa balik lagi nih, perjalanan mengenal diri sendiri itu adalah sesuatu yang lo lakukan untuk diri lo, bukan buat orang lain. That's number one. Karena bener yang Dave bilang, siapapun itu orang tuh nggak peduli sama lo. Iya. Lo Udah. tau gak? Iya, lo tau gak? Gitu. Karena mungkin kita tuh ya sebagai bangsa yang dijajah ya. Kita tuh kan biasa ditindas ya Wet ya. Lo perhatiin deh, kita tuh paling seneng banget nyekokin orang. Ya, Maksa orang untuk jadi seperti kita. Contoh Iya. gitu ya. ya, Gue ini enak gitu. Aduh sorry, gue tuh nggak bisa makan gluten. Gak apa-apa, sesendok aja, cobain sekali-sekali. Itu Iya. kan contoh pemaksaan ya. Itu Iya. tuh menjajah loh. iya, Hah? Lo nggak mau kawin? Gila Iya. ya lo? Nanti tua lo sendiri lo. Lo Iya. gimana lo tahu kalau lo nggak mau kawin? Kalau lo nggak pernah cobain kawin, kawin dulu makanya. Itu ibadah. Cobain. ya. Kalau dia nggak pengen, kenapa? Dan ini menjawab, tadi ada yang nanya soalnya, bilang gini katanya, Kak, bahas dong, ini kan dikit lagi Lebaran. Lebaran tuh suka ditanyain hal-hal yang suka bikin kita jadi nggak nyaman. Kapan kawin, kapan lulus kuliah, kapan punya kerja, kenapa kerjanya gitu-gitu aja, dan lain sebagainya. You know what? Ketika lo udah nyaman sama diri lo, ketika lo udah bener-bener jujur sama diri lo, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak akan lagi mengganggu lo. Ya. Nggak akan. Lo akan lewat aja begitu mereka nanya, ya lo jawab aja iya belum nih, terus lo jalan. Santai aja, lo nggak jadi bitter, lo nggak jadi jahat, lo nggak jadi ngegas, lo nggak bete, lo nggak menghindar. Jangan salah, I used to be on that position. Ditanya-tanyain kapan kawin. Bukan, gue menghindar. Oke. You know what? Ada kalanya ketika Lebaran gue nerima kerjaan. Hmm. Gue pergi ke luar negeri, Hmm. gue ini, gue itu, ada aja kerjaan. Ada kalanya kalau Lebaran gue terima THR. Itu jelas. Saya senang terima THR. Sama ya Iwet ya, untuk pertanyaan-pertanyaan basa-basi busuk dari anggota keluarga gitu pada saat silaturahmi. Ya, Mungkin ini juga saatnya lo lo ngelawan quote unquote. Maksudnya jangan menghindar, jangan diam aja, tapi tunjukkan rasa tidak suka lo atas pertanyaan itu. ya, Contoh, ada yang nanya, Dave, masih sendiri kamu, belum kawin. Lebaran tahun ini tante ketemu kamu belum punya pendamping juga. Ini loh tante, sebenarnya aku tuh nggak suka loh ditanya-tanyain gini. Karena cerita hidup aku itu tidak melulu mengenai pernikahan loh. Kalau tante pengen tahu kabar aku, mungkin bisa mulai dengan pertanyaan yang berbeda. Kayak, gimana pekerjaan kamu? Apa yang baru tahun ini? You know, karena menurut gue ya Iwet ya, kadang orang, people do that to us because they think they can. You need to tell them, no. Punya boundaries gitu. Don't do that. I don't like it. tapi Not appreciate it. gue punya pendapat soal itu. Pendapat gue adalah gini. Those people itu orang-orang yang hidup berbeda zaman dengan kita. That's number one. Yang kedua, mau lo sampai ribuan kali ngomong begitu sama mereka nggak akan paham, Bo. Ya juga. They don't understand. Believe me, they don't understand. Oke. Yang ada malah lo yang salah nanti. Mereka kan bilang gini, kok gitu aja marah? Tante cuma nanya. Iya, betul. Terus lo jadi gini, gue lagi yang salah. Iya benar. Atau Jadi udah, diemin aja. Toh lo juga ketemu dia cuma setahun sekali. iya, atau lu coba dengan cara yang berbeda. Coba lu jadi tante yang rese, lu tanya ke gue. Dave, hey, lihat sini. Iya, Sini. Iya, Tan. Kamu kenapa nggak kawin-kawin sih? Malu ih. Rambut udah gondrong gitu. Dari rambut pendek sampai gondrong masih belum kawin. Pertanyaannya apa? Kapan kawin? Sekarang tuh hari apa ya, Tante? Ini harinya Tuhan.
Misalnya lu jawab gitu, Senin gitu. Selasa, Dev. Ini hari Selasa. Oh, Selasa. Ini hari Lebaran, hari Selasa. Selasa. Aku nanti hari Jumat rencananya, Tan. Kawin. Iya. Ya ampun. Tante siap-siap ya. Iya, siap-siap aja, Tan. Gitu. Iya. Di mana rencananya mau kawin nih? Siap-siap nggak aku undang ya. Ih, jahat banget. Cara komedi aja, udah. Ya. Dikomediin, diterima, udah. Karena memang kadang-kadang hidup ini nggak sesuai dengan apa yang kita mau kok. Iya, betul. Dev ini loh bercanda terus sih. Iya, nah baru kalau udah digituin, saatnya lu mengeluarkan tawa karir level 4. Nah, ya. Sama kalau udah kayak gitu siap-siap kipas selalu. Prek, buka langsung seret gitu. Iya, ya. Gitu. Jadi balik lagi nih. Menurut gue udah terima aja. Tapi gue emang masih banyak ya Iwet ya pada saat acara-acara keluarga gitu yang ditanyain kapan kawin, kapan kerja, dibanding-bandingin sama siblings gitu masih banyak ya? Masih. Karena you know, those kind of things itu kayak apa ya? Udah dijadikan sesuatu yang biasa buat mereka. Template gitu ya. Template buat generasi mereka itu tuh udah menjadi sesuatu yang biasa. Karena kadang-kadang gini ya, kalau kayak gue udah nggak ditanya lagi soal kerjaan, mereka udah tahu kerjaan gue. Nah itu mungkin adalah template pertanyaan basa-basi Ya. generasi mereka. Berarti ya gue nggak bayangin kalau generasi lo milenial, kalau kita kan X ya teman-teman, lo nih penonton dalam arti milenial nanti. Gue Nanti yellow. kalau lo udah tua, lo akan basa-basinya ke generasi alpha, ke generasi alpha lah ya paling terkini mungkin. Nanyanya udah bukan kapan kawin kali gini. Udah berapa kali FYP videonya sekarang? Benar. Nanyanya udah gitu. Gue baru mau bahas tuh pembahasan nanti kalau generasi kita itu adalah sesuatu yang kita lihat di sosial media mereka. Iya. Kemarin abis dari sini ya aku lihat loh, seru banget loh. Iya gitu ya. Iya. Tahun ini nggak jalan-jalan ke luar negeri, Om lihat. Iya. Bisa terus kamu kayaknya ya. Iya. 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 Ada nih kalau di keluarga gue ada om gue yang nggak terlalu deket gitu ya, dari kayak nyebutnya apa sih, second cousin gitulah ya, dari keluarga luar gitu. Ketemu gue karena dia follow Instagram gue, temennya artis semua nih, om diajak dong. Ada. Iya. Ada gitu. Kok temen-temennya centang biru kok lu enggak sih? Gitu. Ada. Iya. Iya. Jadi ya udah enteng aja. Lu udah centang biru belum sih akhirnya? Belum. Kenapa lagi? Apalagi problemnya? Gimana gue tahu? Emang gue kerja di TikTok. Nggak usah jerit. Tenang aja. Cuma nanya ini. Gue tuh mulai merasa ketinggalan tahu. Komeng aja udah masuk DPR. Farel Bramantio udah masuk DPR. Gue centang biru juga belum. Itu adalah ngebahas tuh sama adik gue karena gue baru baca berita artis-artis yang akhirnya lolos masuk ke DPR. Terus? Komeng, anaknya Vena Melinda, Eko Patrio, siapa lagi? Uya Kuya dengan rambut birunya, Kuya bro. Kenapa Uya gue nanya dulu sama lo? Seliftingan gue, seumuran gue. Iya. Tanya ke adik gue, emang apa sih kerjaannya? Kan itu berarti jadi apa sih? Jadi dewan Anggota legislatif, mereka menentukan undang-undang. Iya, menentukan undang-undang, mendengarkan suara konstituen, gitu katanya. Iya. Adek, gitu. Iya benar. Terus gue nanya, emang gajinya berapa sih, Bo? Gue gitu. Sekarang ini Kade katanya pernah bilang waktu itu, ngasih spill gajinya. Katanya gajinya sih nggak banyak, tapi apa tuh ada dana-dana apa? Tunjangan. Yang katanya setahun berapa kali gitu ya. Iya. Tuh. Itu katanya gede, bisa 300 jutaan, ya kan? Nggak kepingin loh. Pengen, tunjangan tuh besar. Tapi gue tuh nggak suka tunjang loh, gue tuh kolesterol tinggi.
Pengen gue. Lu pikir gue nggak capek berusaha jadi influencer begini, tiap hari bikin konten. Centang biru juga kagak. Udah aku mau masuk DPR aja. Bagus. Bagus akhirnya keucap sama lo. Gue dukung lo. 2029 ya. Berarti umur lo udah berapa tuh 2029? Kenapa harus 2029? Ya pemilihannya 5 tahun lagi nyet. Nggak bisa lo main asal daftar bawa map. Terus lo bilang, halo saya mau daftar jadi anggota DPR. Nggak gitu cara mainnya. Ya juga sih. Tapi Grace Natali aja nggak lolos. Ya partainya salah. Jadi mungkin langkah pertama gue harus nentuin partai. Benar, harus partai yang memang jumlah suaranya udah cukup untuk masuk ke DPR. Bo, yang milih Komeng itu lebih banyak daripada suaranya Pak Ganjar katanya. Benar. Lah yang milih gue siapa? Homipet Jakarta. Berapa banyak Homipet Jakarta? Ya kan itu belum termasuk sama yang diskret. Bener nggak? Iya bener. Ingat loh, LGBTQ++ loh sekarang. Plus berarti pajaknya 21% dong. Bukan gitu cara mainnya, nggak gitu. Bego banget sih. Lu gimana orang mau percaya lu jadi anggota dewan kalau kayak gini? Gue kalau gini, kamu konstituen? Iya. Kalau kamu konstituen saya apa ya? Konstituen tuh bukan jati diri seseorang. Konstituen tuh katanya ini apa sih? Apa? Daerahnya. Oh, adik gue juga salah nih ngejelasinnya ke gue. Maksudnya gimana? Dia bilang apa? Katanya tugas para wakil legislatif itu untuk mendengarkan suara konstituennya, terus bikin program. Benar, kalimat adik lu benar. Konstituen tuh orang-orang yang di daerah yang memilih dia tuh konstituen. Iya, berarti nanti kalau gue jadi calon legislatif, gue punya konstituen kan? Benar. Jadi gue udah nggak dihitung lagi. Jadi keren atau tidaknya gue udah bukan masalah follower gue di sosial media, tapi jumlah konstituen gue kan. Betul, karena konstituen tuh nyata, orang-orang beneran. Iya, konstituen tuh kayak jumlah follower di sosial media, tapi centang biru di sosial media kita centang birunya masuk DPR. Iya, bener. Tuh, bisa kan gue? Iya, bisa memang. Lu marah-marah ini juga udah bisa kok. Tuh, oh iya, wakil rakyat harus bisa marah-marah. Iya, kan lu harus mempertahankan pendapat lo kan? Bisa gue. Iya, lu udah bisa debat sama Syahroni, udah bisa lo. Gue udah ngebayang nanti hari Kartini pasti gue akan adu kebaya sama adu sanggul sama Krisdayanti. Geng lo tuh pasti ya nanti ya. Kan pasti di DPR juga ada kan ya geng cewek-cewek cantik ya. Iya dong. Bego. Kalau lu kiblatnya ke Krisdayanti, gue kiblatnya Raminten lah. Aduh bego. Kade tahun ini nggak lolos, Yang? Hah, masa? Ada kemungkinan Kade tahun ini nggak lolos. Masa sih? Ya Mulan Jamilan, Ahmad Dhani. Tuh, emang satu keluarga boleh? Bukannya HRD nggak memperbolehkan suami istri? Kenapa nggak boleh? Boleh, DPRD mah. Oh, kalau di perusahaan? DPR mah boleh. Oh. Oh iya, nggak lolos. Ya, nggak jadi deh lo segengan. Ya, nggak serundeng awak. Iya, kan ada Mulan Jamila tapi masih. Mulan Jamila kan tutupan. Oh, nggak bisa adu gede-gedean konde ya? Nggak bisa. Iya. Sebenarnya kalau KD kan bisa diajak seru ya. Kamu pakai yang ban Vespa, aku yang pakai ban Otopet ya, gitu ya. Ntar tukeran. Pas hari ibu, kamu pakai yang ban Otopet, aku yang ban Vespa, gitu. Terus tahun berikutnya, konde Bali yuk agak samping gitu ya. Lu tuh kayaknya seneng ya. Lu tuh paling seneng kayaknya dari semua gelung Bali tuh lu seneng ya. Lu kan suka yang asimetris gitu. Kalau gelung tuh pengennya di samping semua gitu ya. Iya, nggak kelihatan. Atau ya sekalian ban Vespa biar agak kelihatan sedikit di sini. Kalau kecil tuh buat gua kayak ngapain? Buang-buang hairspray. Ini apa sih dua bapak-bapak ngomongin sanggul pagi-pagi itu ya apa? No wonder orang bilang kita kayak emak-emak, Dodol.
Katanya keluarga RCTI juga nggak masuk, geng Nafa Urbah juga nggak masuk. Ya udah, Iya, berarti geng emang nggak RCTI. jalannya. Berarti emang nggak dapat apa tuh suara dari Suara. konstituennya. Iya. Iya. Iya, iya benar 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 benar. Oh, Nafa Urbah lolos. Iya. Terus ada yang ikut bahas. Yang kecil tuh cepol none. Kalau cepol none masih ditutupin pakai kerudung lagi. Iya. Gue partai apa ya? Nah mungkin tahun ini gue punya 4 tahun untuk menimbang dan memutuskan partai apa yang cocok sama gue ya. Betul. Coba 5 tahun ya, 4 tahun ya, 3. Lo nyiapinnya 3 tahun deh. Di tahun ketiga lo mulai tuh gerakan lo set set set. Tahun keempat, tahun kelima udah lo langsung mulai kampanye. Orang jadi udah ke build up. Gak perlu pakai dana, bisa kan kampanye? Komeng nggak Makanya. pakai kampanye. Iya iya udah. Gue siapin deh cita-cita gue itu. Gue ajak si Becky biar gue ada temennya. Ih jangan, sendiri aja ntar Becky masuk lo nggak masuk. Desi Ratnasari lolos lagi nggak tuh? Iya, Lolos. lolos. Ih, gila loh. Gue pengen tuh kayak Desi Ratnasari. Nah, Lolos. lo ngobrol sama Desi tuh. Gue Desi Ratnasari waktu liburan ke New York. Waduh. Tuh. Iya. Ya udah deh. Ya. Ntar gue ngobrol sama diri gue tanya value diri gue, akankah can I see myself as a wakil legislatif? Nurul Arifin tuh dari dulu Golkar. Masuk terus ya? Ya. Hebat ya dia ya. Mm-mm. Tapi dia kerjanya bener kali, Nek. Iya, dia kan jadi kalau gua nggak salah satu pejabat juga di partai. Oh iya. Mm-mm. Belum pernah kan ada kan yang somplak-somplak kayak gue gini wakil legislatif. Belum sih, Eko Patrio nggak masuk lah ya somplak ya. Eko Patrio kan somplaknya bukan homipet. Anjir. Iwet Ramadan. Kayaknya orang-orang lebih bisa. A lot of you can see Iwet, right? Kalau gue tuh nggak kebayang kan, gue masuk politik kan. Ya kan? Iwet, muka lu tuh masih lebih politik, Wet, daripada gue. Muka-muka politik. Justru underdog gini yang dibawa jaing kayak gue gini kadang-kadang bisa menang ya. Tuh. Benar, gue setuju. Justru yang kelihatan-kelihatan begini tuh malah nggak ada apa-apanya. Oh. Hmm. Udah, kenapa jadi ngomongin gue masuk politik sih? Ngomongin duitnya sih. Iya. Oke, jadi nanti sore kita akan ketemu lagi jam 3 sampai jam 4 ya. Yes. Yes. Jam 3 sampai jam 4 kita akan ngobrol dengan satu kreatornya TikTok. Ditunggu pengumumannya dan banner promosinya. I guess I'll see you guys jam 3 sampai jam 4 nanti. Pakai baju bagus ya. Lalu dari kantor ya? Iya. Ntar lo ngerasa kebanting lagi, misuh-misuh lagi, salah lagi. Gue pasti pakai baju bagus. Abis itu soalnya gue mesti jalan, gue mau syuting di Trans. Nah, ya udah. Oke. Bye, Bo. Bye. Push up lu telat.